Diceritakan bahwasanya Sang Ratu Kidul membela diri karena ia mengetahui Sang Ratu Brangah marah kepadanya, karena ia hanyalah mengambil apa yang telah diambil darinya dan Nyi Brangah pun tidak mau kalah dengan apa yang diketahui N-nya juga dari Sang Ratu Kidul. Apakah memang begitu sifat perempuan yang mana ketika berebut sesuatu ia akan selalu berkelahi dan menghalalkan segala cara? Coba ditulis di kolom komentar ya. Putri Ambarwati! Putri Ambarwati! Bolimbo! Ada kemana ya? Putri Ambarwati! Bolimbo! Iya, aku di sini. Waduh, dari kebun ya? Yang mana? Apa ini? Tapi tolong dengarkan dulu. Ada berita penting dari Katemunggungan. Ada perkembangan apa, Kang Kembang? Dan Putri Ambarwati jangan kaget ya. Iya. Romomu, Tumenggung Cokronanggolo meninggal, Den. Romo meninggal? Iya. Dan Katemunggungan. Kemudian di tempat Ambarwati mendapati kabar yang tidak menggembirakan dari Kaku Temenggungan, hingga ia pun dikabari bahwasanya Sang Romo Tumenggung Cokronanggolo telah tewas di tangan Bayu Samudro, yang mana Sang Bayu Samudro itu pun juga membunuh akan Taji Saketi hingga yang menjadi menguasai sekarang adalah seorang remaja yang baru berumur 20 tahunan menjadi Tumenggung. Mendengar yang demikian ia pun menjadi sedih karena ditinggal sang ayahnya Romo Temenggung Cokronanggolo. Taji Saketi tewas di tangan pendekar Bayu Samudro. Bayu Samudro. Romo meninggal. Bayu Samudro itu. Di tempat lain Sang Seto Satrio, dengan rasa kecewa, hingga ia pun sangat-sangatlah marah kepada Nyi Brangah. Karena untuk apa ia mendapatkan kemewahan, namun, tahta Tumenggung tidak ia dapatkan, malah ia Bayu Samudra yang mendapatkannya hingga ia pun didatangi oleh Pudak Sari, dan menjelaskan semuanya, kepada Sang Seto Satrio. Apa? Untuk apa semua kemewahan ini, kalau aku tidak bisa apa-apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Kamu hidup? Inilah gaib, Raden. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di Pudak Sari. Saya datang atas nama Nyi Ratu. Ada pesan untuk saya. Kalau ingin menghancurkan apa yang sudah Raden miliki, kalau itu yang Raden inginkan, Nyi Ratu Brangah bisa melakukannya sekejap. Tapi benarkah itu yang Raden inginkan? Katemunggungan sudah menjadi milik orang lain. Tidak bolehkah aku meluapkan kekesalanku? Tapi merusak apalagi menghancurkan yang sudah ada, itu tidak bijaksana sama sekali. Lalu apa yang harus aku lakukan? Nyi Ratu berharap Raden bisa bersabar. Sabar, Hanya sabar. dengan sabar, apapun yang Raden impikan akan jadi kenyataan. Sampai kapan aku harus sabar? Di tempat lain Sang Ratu Kidul, jalan-jalan bersama dengan Sang Kondo Manik ia ingin melupakan hingar-bingar akan alam manusia, yang mana ia sedang membicarakan tentang Sang Ratu Laut Jawa, yang mana ia pun tidak lagi mendengar akan Dewi Nawangsari, yang mana ia tidak tahu kabarnya hingga saat ini. Sang Ratu Kidul pun mencemaskan keadaannya, hingga Kondo Manik
berbicara kepada ratunya dengan kata-kata yang menenteramkan hati Ratu Kidul. Tenang tentramkah wilayah yang dipimpinnya? Atau... Kanjeng Ratu, menurut yang pernah dilaporkan Kakang Tapak Dento, Laut Jawa tenang Kanjeng Ratu. Ketenangan Laut Jawa berarti ketenangan ratunya juga. Itulah yang aku harapkan. Lalu bagaimana dengan Kembang Lor, Karang Prakoso, dan Pending Utomo? Apakah mereka mau membantu ratu mereka? Mereka bisa bekerja sama dengan baik Kanjeng Ratu, karena merekalah keamanan dan ketenangan Laut Jawa bisa menjadi terjaga Kanjeng Ratu. Syukurlah kalau begitu. Sebentar lagi malam Tan Porungu, bawalah keretamu mengangkasa. Ya. Saya harus ke sana. Saya harus ke Katumengungan. Saya harus bicara dengan Kakang Hidro Tronggo. Kenapa bukan dia yang mengambil alih kepemimpinan? Kenapa harus orang lain? Nanti dulu. Sabar. Tenangkan dulu pikiranmu. Jangan terlalu menggebu-gebu. Pertimbangkan dulu untung ruginya. Kalau tiba-tiba Putri Ambarwati pulang ke Katumengungan. Kakang Hidro Tronggo pasti bisa menerima saya. Ya, saya percaya. Tapi Bayu Samudro, ini yang harus kita jajaki dulu. Benarkah penguasa baru itu bisa menerima kehadiran Ananda Ambarwati? Jadi, apa yang harus saya lakukan? Perlu penyamaran untuk bisa mengetahui apa yang terjadi di Katumengungan. Saya harus menyamar. Iya, Samhong yang akan mendampinginya. Saya? Itu pernah kamu lakukan di Cina. Percayalah, Mailan pasti mengizinkannya. Iya kan, Mailan? Untuk Ambarwati, tidak apa-apa. Mailan? Bayinya juga setuju kok. Iya, saya mau. Tapi, menyamar sebagai apa? Iya, Pemain akrobat. Hah? akrobat. Cindumani, lihat. Pantas tidak? Itu Putri Ambarwati, Kanjeng Ratu. Kamu tahu apa yang paling menarik yang mereka lakukan? Persahabatan mereka. Di tempat Ambarwati, Sang Ratu Kidul terpesona dengan persahabatan Ambarwati, dan orang Cina yang mana ia menjadi sahabat dari Ambarwati. Sang Ratu Kidul pun ingin sekali pelatih Cina tersebut nantinya melatih di Laut Kidul, dan Sang Ratu Kidul pun pergi dari tempat itu dan kembali ke Segoro Kidul. Akan ikut. Iya, tidak ada salahnya kalau sesekali melihat mereka berlatih. Ayo sekali. Bagaimana Melan? Pantas tidak? Bagaimana? Pantas tidak? Cantik sekali. Terima kasih Melan. Manis sekali. Manis gerakannya. Manis persahabatan mereka. Benar Nyi Ratu. Siapapun pasti terpesona melihat gerakan tadi. Aku ingin suatu saat nanti pendekar Cina itu melatih para prajuritku di Laut Kidul. Iya Kanjeng Ratu. Cukup Cundomanik, kita kembali ke keraton. Kasinggan dawuh Kanjeng Ratu. Tan Porungu, kita kembali ke keraton. Iya. Melan, saya latihan dulu ya. Kamu cantik sekali, Ambarwati.
Di tempat lain sang permaisuri Tumenggung, sedang bersedih meratapi nasibnya sebagai seorang janda, tanpa didampingi oleh suami, anak saja tidak punya, hingga ia pun Ayu Sekarsari, melihat Bayu Samudera adalah masa depannya, karena dalam putus asanya ia selalu memperhatikan Bayu Samudro dengan penuh perhatian dari kejauhan, hingga sang permaisuri pun, ada rasa jatuh hati padanya. Namun, sang Ayu Sekarsari pun, memandangnya sebagai pembunuh suaminya, hingga Ayu Sekarsari pun melihat akan ruhnya, Tumenggung hingga ia mau memeluknya ia pun terjatuh karena yang dihadapinya adalah ruh Tumenggung Cokro Nanggolo, dan ia pun membawa akan sang permaisuri itu ke kuburan, hingga ia dihalangi oleh sang pembantunya Nyi Birah, dan tetap saja Cokro Nanggol membawanya ke dalam kubur. Yang pergi, ikhlaskan pergi Den Ayu. Sebab bagaimanapun, dia tidak akan pernah kembali. Den Ayu, yang Den Ayu hadapi sekarang ini adalah kenyataan. Kenyataan bahwa Raden Yudo Turonggo dan Bayu Samudro sangat menghargai Den Ayu sebagai pewaris Katemenggungan. Kedua satria itu sangat mengharap peran Den Ayu dalam menentukan nasib Katemenggungan selanjutnya. Bayangkan saja Den Ayu, bagaimana nasib Katemenggungan seandainya sampai jatuh ke tangan Raden Seto Satrio atau Raden Sombo. Dan akan lebih parah lagi, kalau Katemenggungan sampai jatuh ke tangan orang yang bernama Taji Saketi itu. Apa tidak masuk penjara kita semua? Apa kita semua tidak akan dibunuhnya, Den Ayu? Ya, sudahlah. Itu hanya saran seorang abdi. Tapi Den Ayulah yang berhak mengambil keputusan. Saya yakin, kita pasti akan menghadapi kedua putra Kanjeng Tumenggung itu, Raden Sombo dan Raden Seto Satrio. Mereka pasti akan kembali. Iya. Saya mengerti. Tapi mungkinkah saya... Berarti sudah ada perkembangan. Perkembangan apa? Lebih dari 40 hari, jendela itu tertutup. Selama itu pula, Kang Bo Ayu Sekarsari menutup diri. Mudah-mudahan pagi ini akhir dari masa berkabung yang panjang itu. Apa itu? Apa yang terjadi? Penyusup. Penyusup? Jangan khawatir. Dia sudah dapat ganjarannya. Oh. Orang yang melakukan ini ilmunya cukup tinggi. Terima kasih, Nyi Ratu. Bagaimana Meripat Sewu? Ternyata mataku sudah sembuh, Nyi Ratu. Yang aku tanyakan, benarkah Bayu Samudro masih ada di Katemenggungan? Oh ya, Nyi Ratu. Raden Bayu Samudro masih di Katemenggungan, Nyi Ratu. Kelihatannya ada gejala ingin menetap lama, Nyi Ratu. Kenapa kamu bilang begitu? Mohon maaf, Nyi Ratu. Janda Tumenggung kan masih muda, masih... Cukup! Tidak akan ada seorang pun yang bisa mendekati Bayu Samudro. Tidak akan ada! Bicara. Kamu hanya pandai sesumbar, Ratu Brangah. Kamu pikir aku hanya diam saja kalau kamu sampai berani mengganggu Bayu Samudro lagi?
Kanjeng Ratu. Ada apa, Cundomani? Raden Bayu Samudro, Kanjeng Ratu. Ada apa dengan Bayu Samudro? Tidak mungkinkah ia kita ingatkan agar tidak terlalu dekat dengan Ayu Sekarsari, nih Ratu? Ini pasti ada hubungannya dengan kutuk bahwa ia akan mengawini ibunya sendiri. Iya, Kanjeng Ratu. Ya, memang kita harus memberitahu. Tapi kita harus cari jalan dulu. Bagaimana caranya? Dinda Ayu Sekarsari. Ayu Sekarsari. Dinda Ayu Sekarsari. Kanda? Aku di sini, Dinda. Ayu Sekarsari. Kanda Tumenggung. Ada yang ingin Kanda sampaikan. Iya, Kanda. Katakan itu. Kanda tidak ingin Dinda menjadi milik orang lain. Kanda sangat mencintai Dinda. Sangat mencintaimu. Tidak, Kanda. Itu tidak akan terjadi. Dinda masih mencintai Kanda. Iya, Kanda. Hanya Kanda yang Dinda cintai. Kenapa Kanda tanyakan itu? Kanda ragu. Kanda Tumenggung. Ayo. Kamu harus ikut Kanda, Dinda. Kamu harus ikut. Kentangan! Kumpulkan tangan! Indira, Garwopatnya dibawa Kanjeng Tumenggung. Apa? Di sana nih. Ke makam nih, ke makam. Benar, kamu lihat Dinda Ayu dibawa ke arah makam. Benar. Ayo. Ada apa? Belum jelas. Tapi sepertinya mereka ke makam. Kanjeng Tumenggung. Pergi. Sadar, Kanjeng Tumenggung. Sadar. Kanjeng Tumenggung sudah meninggal. Kanjeng sudah ada di alam lain. Tolong jangan bawa Den Ayu yang masih hidup. Tolong, Kanjeng. Kasihan Den Ayu. Ingat, Kanjeng Tumenggung. Ingat. Alam Kanjeng Tumenggung dan Den Ayu sudah lain.
Ingat, Kanjeng. Ingat. Tanpa Rungu, berhenti. Pagi yang cerah sekali, Cundomanik. Lihat, mereka memanfaatkan sinar sehat matahari pagi untuk akrobat mereka. Manis sekali gerakan yang mereka buat. Kita perlu turun untuk melihat lebih dekat, Kanjeng Ratu. Tidak, Cundomanik. Dari sini sudah lebih dari cukup. Hei, kenapa wanita itu tidak ikut? Mailan hamil, Kanjeng Ratu. Oh, jadi karena itu ia tidak ikut latihan. Iya, Kanjeng Ratu. Bagus, bagus. Benar-benar sempurna. Bagus, bagus. Teruskan. Cukup. Cukup. Ya, memang bagus. Mudah-mudahan mereka mendengar pujianku. Restui mereka, Kanjeng Ratu, agar mereka bisa benar-benar memanfaatkan akrobat yang mereka latih sebagai sarana untuk bisa masuk ke Katumenggungan, Kanjeng Ratu. Restuku bersama mereka menaungi Ambarwati. Atas nama mereka, saya haturkan terima kasih, Kanjeng Ratu. Ayo, Cundomanik. Kukira sudah cukup. Kita kembali ke keraton. Kasinggihan dawuh, Kanjeng Ratu. Tanpa Rungu, kita kembali ke keraton. Iya. Scene berpindah di tempat lain, di mana sang Ambarwati sedang diintai oleh sang pasukan Katumenggungan, hingga ia pun Berarti dititipkan oleh tinggal tuan satu rumah, bagian lagi yang yang mana masih tuan harus rumah itu dipelajari. memergokinya dan itu atas perintah Raden Sesudah Songgo, itu, hingga ia baru pun kita Ambarwati akan disarankan untuk bersikap legowo dan Iya, membebaskan mereka dalam jangan terlalu pengintaiannya. lama. Saya harus secepatnya ke Katumenggungan. Saya takut kalau terlambat, nanti... Sabar, Ananda Ambarwati. Ananda harus sabar. Iya, Guru. Guru? Iya, Guru. Bagaimanapun juga, Tabib adalah guru saya. Bukan. Kalau memang ada yang pantas dipanggil guru, Iya. maka Samhonglah guru Ananda. Iya, benar. Kak Samhonglah guru saya. Saya harus memberi hormat kepadanya. Tidak, dia. Jangan begitu. Saya tidak pantas dipanggil guru. Saya hanya teman berlatih. Saya tidak pantas dipanggil guru. Terimalah hormat saya, Guru. Tidak. Jangan begitu, Putri Ambarwati. Saya tidak pantas dipanggil guru. Samhong. Kenapa jadi malu? Terima saja pengakuannya. Apa salahnya dianggap guru oleh Putri Ambarwati? Tidak. Kamu benar. Ternyata Dewi Ambarwati benar-benar ada di sini. Iya. Kenapa dulu kita bisa dikadali? Apa itu? Awas, ku gelandang kalian turun.
Melan, Kedua orang ini mengintai dari atas pohon. Saya kira tidak ada salahnya kalau mereka segelandang ke sini. Mereka prajurit Ketumenggungan. Dia pengawal putra-putra Tumenggung. Siapapun mereka yang dulu mencari Putri Ambarwati. Saya ingat sekali. Benar, kalian pernah ke sini mencariku. Iya benar Den Roro. Lalu kenapa sekarang kemari lagi? Untuk memastikan bahwa Den Roro ada di sini. Tujuannya? Saya utusan Raden Sombo. Raden Sombo? Iya Den Roro. Untuk apa? Saya tidak tahu. Tugas saya hanya untuk mengintai. Kepentingan selanjutnya hanya Raden Sombo yang tahu. Oh, begitu. Raden Sombo itu siapa, Nanda Ambarwati? Yang memberikan saya kalung itu. Yang... Ya, saya ingat. Nanda Ambarwati bercerita banyak tentang Rakandamu itu. Lalu bagaimana saya harus bersikap? Nanda harus hati-hati. Jangan terpancing bujuk rayu Rakandamu itu. Ingat, Raden Sombo lah yang membuat Nanda terlunta sampai ke sini. Iya Guru, tapi apa yang akan kita lakukan pada prajurit-prajurit itu? Menahan mereka kita tidak punya wewenang, tetapi melepaskan mereka berarti keberadaan Nanda Ambarwati menjadi diketahui. Kalau begitu akan saya tutup saraf ingatan mereka. Mereka kita lepas, tapi mereka tidak akan ingat apapun tentang apa yang mereka lihat. Pandega prajurit, iya. Kalian boleh pulang. Terima kasih. Sekarang kalian menghadap ke sana. Tolong Kang Tembam, bawa mereka sampai ke batas desa. Lepaskan di sana. Dan jangan khawatir. Begitu mereka siuman, mereka tidak akan ingat dengan segala yang terjadi di sini. Iya. Tidak apa-apa. Kan ada jaminan dari Tabib Namfu. Iya, bagus. Putri Ambarwati. Bagus. Kuno, ya, ayo bantu aku. Mela, terima kasih Mela. Mela, kamu kenapa? Melan keguguran. Keguguran? Melan keguguran? Melan terlalu memaksakan diri. Lompatannya ke pohon dan menyeret kedua prajurit ke sini adalah penyebabnya. Melan, Ini gara-gara saya, Guru. Gara-gara kedua prajurit tadi. Maafkan saya, Mela. Maafkan saya. Sudah.